Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, nikmat dan hidayahnya sehingga kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini, di tempat yang sangat mulia ini, dalam rangka talabatul ilmi atau mendengarkan nasihat-nasihat agama, petuah-petuah agama. Syukur yang kedua adalah kita selalu memanjatkan membaca alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan suatu ibadah yang sangat mulia, yakni ibadah puasa, yang mana pada hari ini kita masuk pada hari yang ke-14. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya, kesehatan kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai akhir bulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, tabi'in dan tabiat beliau ila yaumil akhir. Karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Islam dan mendapatkan cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, minaz zulumati ilan nur. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-8 dalam hitungan kalender Hijriyah, di mana pada bulan ini kaum muslimin di seluruh dunia melaksanakan satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yakni ibadah puasa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam dalil ini jelas sekali Allah telah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk mewajibkan melaksanakan ibadah puasa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia sekali, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat suci yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu pada bulan ini Allah berikan beberapa keutamaan dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita selaku umat Islam yang beriman menyambut bulan Ramadan ini dengan segala usaha dan daya upaya yang sangat keras untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, keutamaan pada bulan suci Ramadan adalah
di mana Allah melipat gandakan semua amal-amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang melaksanakan ibadah-ibadah sunat di bulan suci Ramadan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Dan yang kedua adalah orang yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib pada bulan suci Ramadan, maka Allah berikan kepadanya suatu pahala yang berlipat ganda. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali. Itu artinya ketika seseorang melaksanakan ibadah yang wajib di bulan suci Ramadan, sama halnya dia mengerjakan ibadah wajib itu sebanyak 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam ketika diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini, maka berlomba-lombalah untuk melaksanakan kegiatan ibadah itu, baik ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib. Yang kedua, keutamaan daripada bulan suci Ramadan itu adalah di mana Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, atau yang disebut di dalam agama Islam itu adalah bulan Ramadan itu Asy-Syahrul Quran, yakni di mana Allah menurunkan Al-Quran pertama kali pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan petunjuk-petunjuk itu sebagai penjelas antara yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, umat Islam pada bulan suci Ramadan hendaklah mengekalkan atau menseringkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena begitu banyak faidah dan fadilah orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Bahkan ulama sepakat bahwa amalan yang paling baik itu setelah berpuasa adalah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bukan hanya orang yang ahli Al-Quran yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tapi juga orang-orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran atau masih dalam tahap belajar. Sesuai dengan hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, walaupun dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh belajar Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat. Ini adalah keutamaan yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yakni membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Keutamaan yang ketiga yang ada pada bulan Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, serta Allah belenggu daripada syaitan-syaitan yang sering mengganggu umat manusia. Kenapa demikian? Allah sangat menjaga kemuliaan bulan suci Ramadan. Kenapa Allah buka pintu-pintu surga itu? Karena Allah ingin semua amal ibadah kita itu bisa diterima langsung kepada Allah, dan akhirnya nanti kita masuk ke dalam surga. Kenapa Allah tutup pintu neraka itu di bulan suci Ramadan? Karena Allah ingin bahwa umat manusia itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kenapa Allah belenggu daripada setan-setan itu? Karena Allah ingin umat manusia yang beriman ini melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh ketenangan, tidak ada gangguan daripada setan-setan. Dan ini hanya Allah lakukan pada bulan suci Ramadan, tidak kepada bulan-bulan yang lain. Ini adalah salah satu daripada kemuliaan dan keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Keutamaan yang keempat pada bulan suci Ramadan adalah di mana bulan ini disebut dengan bulan yang penuh dengan ampunan. Kita sebagai umat Islam, sebagai manusia biasa, tidak pernah luput daripada kesalahan dosa yang tak pernah kita lakukan.
baik itu dosa yang sengaja maupun dosa-dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja. Dosa dari mulut kita yang suka mencaci maki orang, suka menggunjing orang, memfitnah, memakan harta yang haram, mengkhianati kawan dan lain sebagainya. Tangan, kaki, telinga, mulut dan lain sebagainya. Semua dosa-dosa itu pernah kita lakukan di muka bumi ini. Dan nanti di akhirat dosa-dosa itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran yang sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya ampunan Allah pada bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan yang kelima pada bulan suci Ramadan adalah di mana pada bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang mana pada malam itu ketika seseorang beribadah, dia melebihi beribadah selama 1000 bulan. Apakah malam itu? Yakni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat-umat yang terdahulu. Makanya tidak salah ketika Rasulullah mengatakan bahwa umatku ini akan berdahulu masuk surga ketimbang umat-umat yang terdahulu, karena Allah berikan keutamaan-keutamaan itu hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, yakni malam-malam yang ganjil. Kita sebagai umat Islam janganlah mencari waktu itu, beribadah itu dengan mencari waktu-waktu tertentu. Misalnya hanya untuk mencari malam Lailatul Qadar, dia hanya menuju berfokus beribadah pada malam-malam ganjil. Padahal hanya Allah yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Oleh karena itu, marilah kita beribadah itu secara terus-menerus, jangan memandang kapan waktunya dan kapan yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, Allah tidak menyebutkan secara pasti kapan turunnya malam Lailatul Qadar supaya kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan pada bulan puasa atau bulan Ramadan itu adalah di mana di situ ada waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan hamba yang tawaduk untuk meminta kepada Allah, sifat-sifat hamba yang ingin supaya keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai sarana untuk meminta agar apa yang dia hajatkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Namun kita sebagai umat Islam, agar doa itu cepat sampai dan cepat dikabulkan oleh Allah, maka kita harus tahu kapan doa-doa itu, kapan waktu-waktu yang mustajab untuk melaksanakan doa. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini, menurut para ulama, ada 3 doa, ada 3 waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Yang pertama adalah ketika melaksanakan sahur pada pagi hari sebelum melaksanakan waktu subuh. Yang kedua adalah ketika ingin berbuka puasa. Yang kedua adalah ketika ingin berbuka puasa. Yang ketiga adalah ketika berbuka puasa. Jadi ada perbedaan antara menunggu dan ketika berbuka puasa.
Ketika berbuka puasa itu adalah ketika kita memakan satu makanan pertama waktu berbuka, itu namanya adalah waktu berbuka. Sedangkan menunggu waktu berbuka itu kira-kira ada 1-5 menit sebelum waktu berbuka puasa. Ini adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh agama, waktu-waktu sangat mustajab untuk kita berdoa. Dan yang terakhir adalah keutamaan di bulan suci Ramadan adalah di mana di situ ada salah satu ibadah yang tidak pernah atau yang tidak bisa digawi atau dikerjakan pada bulan-bulan yang lain, yakni ibadah salat tarawih. Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira